ngerekam ini, Bu. Oke. Ya, Ini ya. gambar saya kok nggak bisa besar ya, Pak? Di saya juga segini aja sih, Bu. Sama. Saya yang kecilnya sini nih. Nah, udah Bu nih. Saya bagi dua aja, Bu, di saya mah. Iya, oke. Ya. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak I Wahyu? iya, Bu. Ini, Bu, tadi saya dikasih tahu sama Pak Rudi, Bu. Katanya Ibu nyariin saya, Bu, di ruangan saya. Ini ada apa, Bu ya? Iya, betul, Pak. Saya tadi nyari-nyari Bapak. Saya perlu pencerahan ini, Pak. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Wahyu. Iya, Bu. Tadi tuh soalnya kata Pak Rudi, Bu Harsuni nyari, katanya nyari Pak Wahyu Mhm. katanya. Cuman Pak Rudi bilang Pak Wahyunya lagi dipanggil Kepsek katanya untuk persiapan PAS katanya gitu. Iya. Jadi kebetulan baru selesai nih, Bu. Jadi Mhm. bisalah, Bu. Makanya saya nelpon Ibu khawatir penting gitu, Bu. Iya, alhamdulillah. Kira-kira kalau saya ngobrolnya lewat telepon mengganggu Pak Wahyu nggak ini, Pak? Enggak sih, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ini kebetulan saya juga lagi lagi santai aja gitu, Bu. Oh, Khawatir kalau di sini ruangannya agak rame gitu, jadi nggak apa-apa, boleh telepon aja. iya, oke. Iya, makasih loh Pak Iya, sebelumnya. Bu, sama-sama. Jadi gini Pak Wahyu, saya ini kan sudah hampir berapa bulan? Hampir 1 semester ya Pak di Iya, Bu, sekolah 6 bulan, ini, Bu. 6 gitu. bulan. Ya, hampir hampir 6 bulan lah. Saya kan sebelumnya ngajar di SMA ya. Iya, Bu, Nah, benar. sekarang kan saya ngajar di SMK. Saya kok merasa ada perubahan gitu Pak ya. Saya merasa ada yang kurang pas ibaratnya dalam pembelajaran saya di kelas nih Pak, gitu. Bu, Makanya benar. saya ingin ngobrol, ingin minta apa ya, ingin inilah pencerahannya dari Pak Wahyu. Pak Wahyu kan sudah senior di SMK ini. Saya ingin Mhm. pencerahannya mengenai permasalahan yang saya hadapin ini, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, ini ada masalah apa lagi, Bu, ya dengan siswa gitu? Karena kemarin, Pak Rudi bilang katanya, ini apa, eee, ada masalah gitu. Saya takutnya ada masalah kayak seperti kemarin lagi gitu, Bu. Ada Oh, siswa yang tawuran gitu. oh, enggak Pak, Oh, enggak. ini Alhamdulillah berarti, Bu. mah iya, ini permasalahan saya di kelas sih Pak, di pembelajaran di kelas itu. Kebetulan kan saya kan mengampu mata pelajaran adaptif ya Pak, bahasa Iya, Inggris Bu, benar. gitu. Nah, biasanya nih Pak, dulu waktu saya ngajar di SMA, saya kan banyak menggunakan beberapa media atau aplikasi ya ke anak-anak itu, bisa pakai Quizizz, bisa pakai apa, pokoknya bermacam-macam media dan ketika diterapkan itu anak-anak itu antusias, semangat mengikutinya. Nah, sekarang saya coba terapin hal yang sama ketika ngajar di SMK. Nah, ternyata kok respon anak-anak ini kurang begitu baik ya, Pak. Antusias Mhm. mereka itu kurang, malah malah apa ya, ibaratnya malah cenderung pasif, diam aja gitu tuh. Gimana Oke. ya, Pak, baiknya? Oh, jadi masalahnya ini, Bu, ya, Iya, seputar kegiatan belajar mengajar, Bu, ya, gitu. betul, Saya khawatir Pak. aja gitu, Bu, karena nanti saya kalau ada info tawuran bisa dipanggil bapak kepala lagi nanti saya. Enggak, Oh, Pak, enggak, tenang aja, alhamdulillah Pak. alhamdulillah, Bu, Iya, ya. jadi permasalahan saya mah di kelas, Pak. Oh, di Itu tadi kelas. seperti yang saya sampaikan. Berarti seputar KBM, Bu, ya. Ini kalau boleh Iya. tahu, Bu, gitu, Mhm. kelas mana aja, Bu, yang menjadi permasalahan gini, Bu? Sebenarnya karena kita ini kebetulan saya mengampunya kan banyak di kelas-kelas yang teknik otomotif, di Mhm. kelas apa TKJ yang komputer jaringan. Mayoritas kan siswa-siswanya laki-laki ya, Pak, ya, gitu. Iya, Bu, benar. Iya, nah saya pikir sebenarnya dengan mayoritas siswa laki-laki itu akan lebih efektif juga menggunakan media-media tadi itu, tapi ternyata ketika saya coba terapkan, ya itu tadi, ada yang malah main sendiri atau ada yang malah pasif gitu. Nah, saya bingung nih, Pak, ya, bagaimana ya cara mengatasinya? Oke, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, saya pengen,
Ibu pengennya seperti apa, Bu, ya, kondisi di kelas itu? Jadi saya inginnya sih Pak, yang penting siswa-siswa itu bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan Mhm. baik, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Itu Pak kepinginnya. Oke, pengennya seperti itu, Bu, ya. Mhm, Kalau saya boleh tanya, Bu, ya, ini, mhm. Ibu sudah pernah membaca tentang diferensiasi nggak, Bu, ini? Pernah sih Pak, pernah mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi juga. Nah, kalau saya boleh tahu ini, Bu, pembelajaran diferensiasi itu yang Ibu ketahui ya sejauh apa gitu, Mhm. Bu? Setahu saya sih Pak, pokoknya pembelajaran berdiferensiasi itu ya kita menerapkan, metode atau menggunakan yang berbeda-beda, tapi dengan mengetahui dulu latar belakang siswa, menggali potensi kemampuan mereka, mengetahui Mhm. dulu terlebih dahulu, seperti itu Pak. Oke, berarti kalau saya nangkep, Bu, ya, pembelajaran Mhm. diferensiasi itu berarti sesuai dengan kebutuhan peserta didik, Bu, ya? Iya betul Pak. Nah, apakah sudah pernah diimplementasikan, Bu, di kelas otomotif, Bu, dan kelas mesin, Bu? Sebelumnya saya pernah menjalankan sih Pak, waktu awal masuk itu ya, saya Mhm. buat asesmen non diagnostik ya untuk mengetahui kesiapan belajar mereka gitu. Mhm. Dan, dari situ saya juga melakukan pengamatan juga Pak gitu, pada siswa-siswa kita. Oke, benar, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, hasilnya apa, Bu, ya? Apa, dari kedua jurusan itu, Bu? Nah memang mayoritas anak-anak ini ya Pak ya, tipe gaya belajarnya itu kinestetik gitu. Jadi mereka memang lebih suka ibaratnya mungkin melakukan sesuatu secara langsung gitu ya, dibandingkan mungkin sekedar mendengarkan atau melihat gitu. Berarti Seperti kan itu, Pak. oke, pembelajaran kinestetik, Bu, ya. Nah, saya mau konfirmasi gitu, Bu. Kalau di kelas-kelas, otomotif dan Mhm. kelas mesin, Ibu sudah menerapkan Halo, Bapak? Halo, Pak Wahyu? Mohon maaf jaringannya hilang, Pak. Halo? 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 Bu, ini laptop tiba-tiba mati, Bu, laptop saya gitu. Saya tadi Oh, kaget. Ya kita lanjutin aja, Bu, ya. Jadi kan, recording-nya masih, Pak? recording-nya masih enggak, Bu, ya tadi? Aduh, saya nggak tahu. Ini Apa kayaknya ganti masih saya nge-record sih, nge-record? Bu. Heeh, Saya boleh, Bu. record? Kayaknya masih berjalan sih, Bu. Oh, masih Ini berjalan, oke. Oke, lanjut. semoga, Bu, ya, Oke, lanjut gitu. aja, Pak. Heeh. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang ya, ada pembelajaran Mhm. kinestetik. Nah, kalau boleh tahu gitu, Bu. Nah, Iya. sudah, Bu, diterapkan di kelas pembelajaran kinestetiknya, Bu? Saya pernah coba tuh, Pak. Jadi Mhm. dibandingkan pakai aplikasi-aplikasi yang tadi saya sampaikan tuh ya, saya pernah waktu materi prosedur teks ya, saya minta mereka untuk membawa satu ibaratnya makanan favorit ya, makanan favorit mereka, misalnya seperti mie instan atau mungkin kopi atau apa gitu ya. Saya minta mereka untuk bawa ke sekolah. Nah, dari situ kita belajar, bagaimana sih cara cara membuat sesuatu itu secara langkah per langkah dan mereka sangat antusias sekali, Pak, gitu. Mereka sangat senang sekali karena memang hal yang mereka pelajari itu berkaitan sama keseharian mereka ya. Mereka belajar tentang sesuatu yang mungkin ada kaitannya dengan yang mereka kenal gitu, Pak. Yang mereka kenal, jadi mereka lebih antusias, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Nah, memang, itu. Jadi kalau saya sih, Bu, karena sudah menangkap yang ini, Bu, ya, permasalahan dari Ibu gitu, Mhm, tentang mhm, pembelajaran kinestetik.
di kelas, 10 kelas otomotif dan kelas mesin gitu, Bu. Kira-kira Bu ada rencana yang ingin Ibu lanjutkan Bu di kelas tersebut gitu? Kalau sebelum itu Bu ya, sebelum tanya itu, Heeh, kan Ibu, sudah ini Bu ya, sudah apa, melakukan pengamatan dan asesmen mhm, diagnostik gitu Bu. betul, Kalau Pak. boleh tahu Bu, skala 0 sampai 100 Bu untuk, sekolah kita Bu nih, angkanya kira-kira berapa Bu ya? Angka apanya ya, Pak? Maaf. Ini skala, keberhasilannya Bu gitu, Oh, tentang ketika pembelajaran saya melakukan pengamatan. mmm, jadi waktu saya ajak mereka pakai aplikasi-aplikasi tadi, Pak, itu Mhm, memang kurang begitu berjalan baik ya, masih sekitar 40 sampai 45% lah, Pak, gitu. oke, Tapi ketika saya coba tadi ya, seperti yang saya sampaikan kepada Pak Wahyu, waktu mhm, saya kaitkan dengan sesuatu yang mereka sudah ketahui, mereka ibaratnya gunakan sehari-hari, itu mereka antusias dan hasilnya bagus, pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya, kurang lebih 80% lah, Pak, gitu. wah, berarti angkanya cukup lumayan Bu ya, cukup tinggi ya Bu Iya, untuk, iya, kelas ini kalau menggunakan, apa, pembelajaran kinestetik seperti praktik Bu berarti ya? iya betul, Pak. Praktek itu berarti, apa, memang, kebutuhan peserta didik itu memang harus disesuaikan Bu, gitu. Karena Iya kalau kita betul. memaksakan juga Bu, ini khawatir nanti nggak maksimal gitu. Iya betul, Pak. Betul Bu, benar benar. Nah, kira-kira Bu ada, apa, yang ingin ditingkatkan lagi nggak Bu ya dari angka 80 itu? Karena kan tadi Ibu sudah menyampaikan ada, skalanya Iya cukup besar Bu betul, ya Pak. untuk kinestetik ini Bu ya. Iya iya. Apakah ingin dicapai lebih tinggi lagi di kelas akuntansi, di kelas TKJ kan, Iya itu jurusan yang mayoritasnya laki-laki dan perempuan, Bu, ya. Bahkan iya, akuntansi itu betul. isinya perempuan semua gitu, Bu. Betul, Pak, iya. Ya inginnya sih, Pak, keberhasilannya di atas 90% lah gitu. Nah, di angka Iya 90% tuh iya. berarti, rencana ke depannya seperti apa, Bu, ya? Jadi saya pengennya nih, Pak, ke depannya karena tadi kan sudah tahu nih, anak-anak ternyata lebih menyukai seperti itu gitu ya. Jadi Mhm, saya ingin nanti pembelajaran ke depan itu mungkin lebih mengkaitkan dengan hal-hal yang sudah mereka ketahui sebelumnya, atau hal-hal yang sudah biasa mereka gunakan sebelumnya gitu. Itu kayaknya mhm. lebih relate gitu ya, lebih anak-anak itu lebih tahu, lebih bersemangat lah ibaratnya gitu. Iya, memang kalau anak-anak saat ini, Bu, ya, Gen Z itu memang, cara belajar berbeda, Bu, ya, Iya dengan iya, kita Pak, gitu. betul. Betul, emang emang harus seperti itu, Bu, gitu. Iya, Tadi sudah ini, Bu, ya, sudah artinya, eee, permasalahan-permasalahan yang sudah tadi Ibu sampaikan, terus juga mhm, sudah Ibu, apa, sudah Ibu, ungkapkan, terus juga solusinya juga sudah, apa, bukan solusi ya, artinya, secara tidak langsung pembelajaran mhm, diferensiasi ini membantu, Bu, ya, membantu iya, Ibu sebagai Bu Harsuni sebagai guru dan peserta didik sebagai, mhm. ini ya, yang diajarkannya gitu, Bu. Iya betul betul, Pak, betul sekali itu. Oke. Kalau boleh, satu lagi mungkin, Bu, ya, saya lebih menekankan lagi nih, Bu, eee, apa, pembelajaran diferensiasi ini, Bu, rencana ke depan, aksi yang akan dilakukan apalagi, Bu, ya, setelah Ibu mengetahui pembelajaran diferensiasi ini, Mhm, terus juga hasilnya kinestetik, sudah iya kita betul. ketahui bersama gitu, Bu. Nah, kira-kira apa nih, Bu, yang ingin Ibu lanjutkan kembali gitu tuh? Iya iya betul, Pak. Jadi saya inginnya sih semester depan tuh anak-anak lebih banyak mendapatkan pembelajaran, apa ya, pengalaman belajar tapi yang bersentuhan langsung dengan hal-hal yang ada di sekitar mereka gitu, Pak. Pengennya Mmm, seperti itu, jadi biar mereka lebih memahami ya, gitu. Itu, Pak. Jadi itu mungkin target saya semester depan seperti itu. oke, berarti sudah punya ini, Bu, ya, rencana ke depan seperti apa gitu, Bu, Iya untuk iya, Pak, pembelajaran sedikit berikutnya? sedikit ada gambaran sih, Pak, dari
sedikit ada gambaran dari yang tadi setelah dibicarakan dengan Bapak, bahwa nanti semester depan itu saya akan mulai, apa ya, lebih memperbanyak porsi pembelajaran yang seperti itu, gitu tuh. Kira-kira Bu, kalau praktik akan ditambahkan lagi nggak atau tetap seperti ini aja gitu berjalan, Bu? Kalau praktik tetap ditambahkan sih, Pak, cuman mungkin nanti, lebih diberikan penugasan yang di luar jam aja, Pak, ya. Karena kan kalau jam bahasa Inggris, ya tetap kan, Pak, untuk di SMK itu 3 jam gitu. Iya, Bu, di 3 jam Mhm. itu, Bu. Iya, Karena makanya memang nanti mungkin di nan kurikulum Merdeka memang, 3 jam gitu, Bu, untuk iya, di SMK. betul. Iya, Memang pembelajaran adaptif ini, Bu, memang, jamnya tidak terlalu banyak, Bu, ya, seperti jam-jam mhm. kejuruan gitu. Iya, betul, Pak. Jadi, ya kita sebagai ibu, sebagai guru juga memang harus ini, Bu, ya, agak berbedalah, Bu. Iya Kemarin Ibu bilang waktu pas pertama kali datang ke SMA, ke sekolah kami saya bilang, "Rileks saja." iya, betul, iya. Iya, betul, terima kasih loh Pak Wahyu atas pencerahannya. Iya, Bu, sama-sama Dari ini, Bu. dari hari ini sudah banyak, apa ya, banyak hal-hal baru yang mungkin bisa nanti saya coba terapkan ke siswa-siswi SMK ini, Pak. Jangan bosen ya, Pak, nanti kalau ke depannya saya masih minta, bantuan, pencerahan lagi ya, Pak. Enggak, Bu, insya Allah, saya Mhm, nggak akan bosen ini, Bu. Justru saya mhm. malah senang ini, Bu, berbagi ini, mendengarkan curhatan teman-teman gitu, Iya, terhadap, perkembangan sekolah kita gitu. Karena memang untuk maju bersama itu harus diawali dari, bersama-sama gitu. Nggak iya, bisa Pak. sendiri-sendiri ini, Bu. Iya, maju bersama hebat semua ya, Pak, ya. Iya, maju bersama hebat semua, kan sama, Bu, Iya, seperti slogan SMK, "SMK bisa, iya, MK hebat," gitu. iya, betul. Baik Pak Iya, Wahyu, terima kasih iya, Ibu, yang sudah sama-sama. diganggu, Heeh, nggak udah apa-apa, Bu, direpotin. saya senang, Bu, diganggu sama Bu Ya. Harsuni ini, Bu, karena Terima jarang Ibu Harsuni kasih. nelpon saya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Wahyu. Iya, Ibu, Ya, sama-sama ini, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, udahkah? Waktunya berapa menit Pak? Waktunya, nah, bentar, Bu.